Baik, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS BB Robot Indonesia. Pada praktikum kali ini kita masih mempelajari tentang penggunaan input analog Arduino. Namun sedikit berbeda di mana kita akan membuat sebuah pemetaan tentang input analog ini dari yang kita ketahui bahwa input analog memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1023. Namun sekarang kita akan mencoba memetakannya menjadi nilai voltase dari input potensiometer kita. Nah, sebelum itu di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu bahwa pin digital Arduino ini ya, sebagai output dia akan mengeluarkan nilai yaitu 5 volt. Begitu juga sebagai input dia juga mengeluarkan voltase atau nilai tegangan sebesar 5 volt. Pin analog pun demikian. Sehingga nanti yang akan kita petakan adalah di potensiometer ya, yang kita hubungkan dengan pin analog. Ini nilai tegangan yang akan diubah adalah antara 0 sampai 1023. Maksud saya tadi nilai input analog adalah 0 sampai 1023 akan kita petakan dan kita ubah menjadi antara 0 sampai dengan 5 volt ya. Oke, kita langsung saja ke ID Arduino kita. Di sini saya sudah membuka ID Arduino. Saya hapus dulu kode-kodenya. Sebenarnya kodenya tidak berbeda jauh dengan kode sebelumnya, namun di sini ada sedikit perbedaan dan penggunaan tipe data yang sedikit berbeda ya. Tapi teman-teman ikuti saja terlebih dahulu. Seperti biasa pada blok pertama ya, saya buat komentar dulu di sini blok pertama. Oke. Nah, ini komentar ini tidak akan dibaca oleh program ya. Jadi ini hanya untuk memperjelas kita kalau kita mau buat komentar pada sketch kita atau pada kode program kita bisa membuat tanda 2 garis miring seperti ini untuk menandakan bahwa baris ini adalah komentar. Nah, pada blok pertama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dulu bertipe integer di sini. Saya beri nama potensio ya. Sama seperti yang sebelumnya, potensio yang kita hubungkan dengan pin A0. Kalau teman-teman menggunakan pin lainnya, maka ini deklarasinya bisa diganti dengan misalnya A1, A2, A3 atau sampai A5. Oke, selesai dengan deklarasi variabel kita. Hanya itu yang kita butuhkan untuk deklarasi variabel praktikum ini. Pada blok kedua yaitu rutin setup, kita buat dulu rutin setupnya. Nah, pada rutin setup ini sama juga seperti sebelumnya, yang kita atur adalah pin mode. Kita mengatur mode pin dari input analog ini, di mana pin yang kita gunakan adalah pin A0 atau pin potensio yang kita modekan sebagai input. Oke. Dan tentu sama masih kita juga menggunakan serial monitor nanti untuk mengontrol inputan. Jadi kita menggunakan library serial dengan fungsi begin untuk menyeting baud rate-nya 9600 bit per second. Oke, selesai dengan blok kedua, kita lanjutkan ke blok ketiga. Mana blok ketiga ini adalah rutin loop. Atau rutin yang akan terus berulang dieksekusi. Nah, pada rutin ini sama seperti sebelumnya, yang kita lakukan adalah membaca nilai potensiometer ya. Di sini saya tekan analog read, kita baca nilai analog yaitu
nilai analog dari pin potensio. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel bertipe integer. Saya beri nama voltase ya. Yang kita baca ini voltase potensio. Voltase potensio. Oke. Nilai voltase potensiometer. Jadi input analog potensiometer ini yang kita ambil adalah voltase potensiometernya, maka saya membuat variabel dengan nama voltase potensio. Ini fungsinya hanya untuk mengingat ya. Jadi teman-teman bisa mengganti dengan apa saja. Namanya terserah teman-teman. Ini hanya untuk mengingatkan. Nah, di sini sedikit yang berbeda yang akan kita lakukan adalah seperti kita ketahui bahwa input analog dari potensiometer ini nanti akan terbaca oleh fungsi analog rate, yaitu antara 0 sampai dengan 1023. Ya, kalau dia di pertengahan, misalnya dia 422 atau dia 500. Nah, itu nilai tersebut kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel bernama voltase potensiometer, ya, voltase potensio maksud saya. Nah, nanti nilai 0 sampai 1023 ini kita ubah menjadi 0 sampai 5 volt. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi matematika sederhana ya. Kita buat yang pernah belajar dulu di SMP atau SMA, maka kita ambil nilai voltase potensio ini ya, kita kalikan dengan nilai tertinggi yang akan kita baca yaitu 5 volt, dan kita bagi dengan nilai tertinggi dari nilai asalnya yaitu 1023. Oke. Nah, sekarang karena nilai voltase potensiometer ini katakan misalnya tadi terbaca 100 dikali dengan sebuah bilangan pecahan, maka nilainya adalah sebuah nilai real atau bilangan pecahan, bilangan desimal ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan tipe data integer untuk membaca nilai tersebut. Untuk itu kita membutuhkan sebuah tipe data baru ya, tipe data lainnya ya yang bisa kita gunakan. Oke, di sini saya punya keterangan tentang tipe-tipe data yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini tentu yang pertama teman-teman sudah biasa menggunakan, jadi sangat kenal sekali. INT ini adalah singkatan dari integer ya, atau bilangan bulat kalau di bahasa Indonesia kan. Yang nilainya itu antara minus 32768 sampai dengan 32767 plusnya. Jadi rentang nilainya cukup banyak ya, antara minus sampai dengan positif. Lalu kemudian ada tipe data bernama short, ini identik dengan integer ya, tidak berbeda. Lalu kemudian ada unsigned integer. Perbedaan dengan unsigned integer ini adalah lebar jarak datanya sama ya, tapi dia tidak menyimpan nilai negatif ya. Itu makanya dari 0 sampai dengan 6000 ya, kelipatan ini ditambah ini jadi seperti ini. Nah, lalu kemudian ada tipe data word, ini juga identik dengan tipe data unsigned integer. Lalu kemudian ada tipe data long, ini bilangan bulat antara minus segini nih sampai dengan segini 2147483647, panjang sekali ya. Jadi tipe data long ini jauh lebih besar dari tipe data integer, tapi tentu akan memakan memori dari microcontroller lebih besar daripada yang digunakan oleh integer. Lalu kemudian ada tipe data unsigned long, sama seperti sebelumnya, hanya saja kelipatan dari jarak antara minus long ini ya, jaraknya antara 0 sampai dengan 4294725 ya, kelipatan dari ini, hanya tidak ada nilai negatifnya. Lalu kemudian ada
juga tipe data float atau bilangan real. Itu biasanya kan kita sebut bilangan desimal ya, ada komanya gitu ya, bilangan pecahan. Nah, nilainya juga cukup panjang rentangnya sampai minus ini sampai dengan minus. Oke. Lalu kemudian ada tipe data double sama dengan float. Lalu kemudian ada tipe data boolean. Nah, ini tipe data boolean sering kita gunakan ya. Ini nilainya true dan false. Jadi misalnya waktu kita menggunakan fungsi digital write, itu kita menggunakan high atau low. Nah, itu adalah tipe data boolean. Lalu kemudian ada juga tipe data char. Ini untuk menyatakan sebuah karakter ASCII ya. Kemudian ada tipe data byte. Kalau tipe data byte ini menyatakan sebuah byte dapat menampung bilangan bulat antara 0 sampai dengan 255. Dan ada juga tipe data string yang menyatakan deretan karakter atau teks ya. Ada lagi tipe data yang lainnya, nanti teman-teman bisa buka di arduino.cc atau coba googling ya tentang tipe data integer lainnya. Tapi ini adalah tipe-tipe data yang biasa kita gunakan ya, yang paling sering digunakan. Oke, untuk tipe data yang akan kita gunakan pada praktikum ini, yang paling cocok adalah tipe data pecahan ya, tipe data float, bilangan real, karena akan menghasilkan angka dengan angka di belakang koma ya. Nah, untuk itu maka saya buat sebuah variabel baru lagi bertipe float ya, beda dengan sebelumnya, bertipe float. Kita beri nama nilai voltase potensio. Oke. Teman-teman bisa memberi nama dengan nama yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan nilai voltase potensio untuk menggambarkan fungsi dari variabel ini. Oke, sekarang selanjutnya yang kita lakukan adalah memprint dengan menggunakan library serial, fungsi printline. Nilai dari voltase potensio tadi yang sudah kita petakan ini ke dalam serial monitor kita. Yang kita baca adalah nilai voltase potensio. Oke, kemudian kita beri fungsi delay sedikit, 10 milisecond, agar kita dapat membaca perubahannya. Oke, coba skala besar dulu sedikit supaya lengkap ya. Nah, ini adalah keseluruhan dari blok program yang kita gunakan pada praktikum ini. Kita coba dulu ya. Sekarang kita coba untuk mengupload file ini. Saya pastikan dulu board Arduino saya oke. Lalu kemudian programnya oke. Saya upload. Oke, saya save dengan nama praktikum pemetaan voltase. Oke, saya save saja ya. Uploading to input output board. Oke, sudah done uploading. Tadi di sini LED-nya sebelumnya berkelap-kelip ya. Saya memang menginput LED kelap-kelip sebelumnya. Nah, di sini sekarang sudah berganti, artinya sudah done uploading dan memang tidak ada masalah di sini pada jendela ID kita. Nah, sekarang untuk
mengecek hasil yang tadi, kita buka serial monitor kita. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat di sini angkanya adalah 0,00 ya. Ini karena tipe data yang kita gunakan adalah tipe data float. Coba sekarang perhatikan. Sekarang kita perhatikan ini, saya putar potensiometer dan perhatikan juga jendela serial monitor, apa yang terjadi ketika saya putar. Tidak ada perubahan ya. Sebentar saya cek dulu kesalahan yang ada. Saya tutup dulu jendela serial monitor. Oh ya, oke. Ini biasa terjadi ya. Jadi saya tetap tidak mengedit video ini supaya teman-teman tahu bahwa dalam coding kadang kita melakukan kesalahan. Terkadang memang metode penulisan tidak salah ya, tapi secara logik ada yang salah. Nah, di sini saya lupa bahwa tipe data yang kita simpan adalah tipe data float, sedangkan yang kita lakukan menggunakan pembagian adalah menggunakan tipe data integer di sini. Nah, di sini saya harus ubah dulu menjadi tipe data float. Ya, jadi 5,0 dan 1023-nya juga 0. Kita coba upload lagi ya. Oke, sudah terupload. Kita cek lagi, saya buka serial monitor saya lagi. Nah, sekarang nilai bacaan dari potensiometer sudah berubah ya. Nah, sekarang saya coba putar potensiometer saya dan perhatikan apa perubahan yang terjadi. Saya putar sampai pada titik bagian paling rendahnya ya, mentok 0 volt. Ini bacaan voltasenya ya, karena artinya nilai input dari voltase ini ya, tegangan yang masuk dari Arduino ke papan Arduino board itu dari 5 volt ya, yang keluar dari sini ini kan masuk 5 volt dari papan Arduino, 5 volt dari kabel merah ya ke kaki potensiometer. Lalu untuk yang tengahnya, untuk datanya ini disesuaikan dengan besaran resistansi dari sini ya. Semakin besar resistansinya, nanti ini nilai dari tegangannya akan berubah ya. Nilai tegangan itulah yang masuk nilainya ke pin dari Arduino, yaitu pin A0. Nah, pin itu kemudian yang dibaca menjadi nilai voltase ini. Nah, di sini karena di sini sudah paling mentok ya, jadi semuanya tertutup, artinya resistansinya paling tinggi ya. Jadi tegangannya menjadi seperti ini ya, tidak ada tegangan yang masuk atau sangat kecil sekali. Nah, sekarang kita coba putar. Maka nilainya pun akan berubah, terus berubah, dan nilai yang paling tinggi adalah 5 volt. Oke, sekarang saya coba jelaskan bagaimana alur logik dari program ini bekerja. Saya rasa untuk blok pertama dan blok kedua teman-teman sudah sangat paham. Nah, untuk blok ketiga ini yang kita lakukan adalah membaca nilai analog yang masuk ke analog potensiometer A0, lalu kemudian nilainya disimpan ke dalam sebuah variabel bernama voltase potensio. Lalu kemudian nilai voltase potensiometer ini ya, yang tadi nilai inputan itu kita petakan menggunakan fungsi matematis sederhana. Lalu nilainya kita simpan ke dalam sebuah variabel bertipe float karena tipe data yang dihasilkan adalah
bilangan pecahan, lalu kita simpan ke dalam nilai voltase potensial. Oke, kita lanjutkan. Lalu kemudian tadi nilai yang sudah kita simpan kita print menggunakan fungsi serial, menggunakan fungsi print line dari library serial ya. Nilai voltase tadi kita print ke serial monitor kita. Kita delay 10 milisecond agar kita bisa melihat perubahan tadi. Nah, ini kan perubahannya setiap 10 milisecond ya. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Fungsi dari praktikum ini nanti kita bisa memetakan berbagai jenis hal ya. Katakan kita mengganti ini menjadi sebuah sensor lain, misalnya sensor jarak atau sensor suhu atau sensor kelembaban dan berbagai jenis sensor lainnya, dimana nilai pemetaannya kan berbeda-beda. Katakan ada di sini saya contohkan ya, saya punya sebuah sensor ini ya, sensor jarak. Nah ini kan pemetaannya, misalnya kita mau mengatur jarak maksimumnya berapa yang bisa dia baca, maka nanti metode pemetaannya bisa melakukan dengan menggunakan fungsi seperti ini. Oke, demikian untuk video training kali ini, dan terima kasih sudah mengikuti seri training dari 37K SPB Robot Indonesia, dan sampai jumpa pada video training kita yang berikutnya.